Selamat sore pendengar Kardopa, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja, aman-aman aja, puasanya lancar sampai berbuka nanti ya. Ini seperti biasa Desi mau informasikan kalau acara program Duduk Bareng Parlemen hadir kembali. Tentunya hari ini kita masih live dari Gedung DPRD Sumatera Utara. Hari ini aku pengen ngucapin dulu selamat hari ulang tahun untuk Sumatera Utara yang ke-75. Itu tepatnya tanggal 15 April 2023. Di mana di Gedung DPRD ini sedang ada paripurna untuk merayakan HUT Sumut yang ke-75 ya. Jadi di sela-sela kesibukan saya menculik Kak Meryl nih untuk ngebahas topik kita tentang Ranperda pengaruh utamaan gender. Nah, ini dalam rangka menjamin hak yang sama antara perempuan dan juga pria. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini telah mengeluarkan Pergub Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 itu tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan daerah. Nah, dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara itu tanggal 29 Maret 2023, ini telah dibahas, ada disepakati rancangan peraturan daerah atau Ranperda pengaruh utamaan gender ya. Ini dibahas menjadi Perda PUG, pengaruh utamaan gender. Yang sebelumnya, ini nanti kita coba tanya-tanya ke Kak Meryl lah ya. Kemarin sempat langsung terjun ke lapangan untuk melakukan kayak studi banding gitu ya Kak ya. Oke. Yang jelas untuk topik hari ini kita punya Ranperda pengaruh utamaan gender. Kita akan membahas bersama narasumber kita. Tentunya ada anggota DPRD Sumatera Utara yang juga Ketua Bapemperda DPRD Sumut. Ada Kak Meryl Rowli Saragi SHMH dari fraksi PDI Perjuangan juga. Selamat siang Kak Meryl. Selamat siang Mbak Desi dan seluruh pendengar setia Kardopa FM. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga puasanya lancar dan berkah sampai nanti buka puasa ya Mbak ya. Oke. Tadi kan aku sempat singgung. Ini kakak bersama tim sempat melakukan studi banding ke Jawa Tengah tentang PUG ini ya. Iya. Boleh cerita sedikit nih Kak? Iya, jadi kita ini memang agak sedikit ketinggalan ya, bukan agak tapi banyak ketinggalan sebenarnya untuk perda-perda ya. Salah satunya ini tentang perda pengaruh utamaan gender. Jadi kalau di Jawa Tengah itu sendiri udah ada dari 2012 kalau nggak salah. Kemudian mereka ada revisi lagi di 2017 kalau nggak salah. Di tahun ini juga ada lagi untuk direvisi kembali gitu mengenai pengaruh utamaan gender. Jadi kenapa ke Jawa Tengah? Karena Jawa Tengah ini provinsi terbaik ya, salah satu provinsi terbaik, dan bahkan dibikin tuh seperti kayak kakaknya PUG gitu loh. Karena penerapannya sudah diimplementasikan ya. Selain Perda juga Pergubnya udah ada, dan ini juga dimasukkan di dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, PD, dan penyusunannya ini melibatkan seluruh OPD yang terkait. Jadi waktu ke sana banyak sekali belajar, dan salah satunya itu Jawa Tengah itu punya SIGA, yaitu Sistem Informasi Gender dan Anak gitu. Oke. Ini mungkin bisa kita terapkan di Sumatera Utara juga nih? Ya harus gitu. Jadi mungkin kan gender ini sebenarnya mungkin sedikit diceritakan ya Mbak Desi, bahwa gender ini tuh bukan hanya mengenai perempuan dan laki-laki. Ya, jadi kalau misalnya orang tuh berpikir selama ini tuh gender itu hanya kita bicara perempuan atau laki-laki nih ya, kesetaraan gender itu perempuan atau laki-laki. Tapi lebih daripada itu sebenarnya gender itu bicara tentang anak-anak ya kan, kaum difabel, masyarakat kota dan desa. Ya, jadi itu luas. Jadi bukan hanya sekedar tanda kutip alat kelamin, jenis kelamin gitu loh bedanya gitu. Oke. Tapi kalau menurut Kak Meryl sendiri, pandangan Kak Meryl dan komentar tentang pengaruh utamaan gender di Sumatera Utara saat ini gimana Pak? Ini masih sangat kurang ya. Jadi kalau kita ini kan sebelum ini kita sahkan ya, tadi pengambilan keputusan sudah kita lakukan pada tanggal 29 Maret 2023. Tentu kita juga keliling ke daerah-daerah ya, walaupun sudah ada seperti di Siantar mereka mengeluarkan perwal ya, menyusun ya, belum sah gitu ya, belum mengenai pengaruh utamaan gender, dan juga masukan-masukan dari pemerintah daerah gitu ya, ternyata masih sangat kurang diterapkan ya, karena mungkin juga payung hukumnya secara
di tingkat provinsi juga belum resmi ya, belum sah gitu ya. Jadi itu sangat minim karena kalau kita bicara tentang pengaruh utamaan gender ini kan ada beberapa poin ya ini Mbak, mengenai pemenuhan hak-hak pekerjaan ya. Jadi gender ini dalam pekerjaan juga. Kemudian keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, terus memberikan gaji yang sama atau pendapatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, memberikan kesempatan jenjang karir yang sama, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, baik dia berasal dari daerah ataupun di sini perkotaan. Kemudian perlindungan perempuan dari pelecehan di tempat kerja dan ini masih sering terjadi. Banyak sekali gitu. Dan misalnya gini Mbak, representasi dan persentase masyarakat gender yang bekerja gitu. Misalnya kayak dalam sebuah pekerjaan ya, kaum difabelnya berapa persen nih yang diterima misalnya. Yang di dari daerah dan perkotaan tuh berapa persen. Nah itu kita diatur dalam pengaruh utamaan gender ini gitu. Berarti kita masih dibilang Sumatera Utara masih terlalu banyak ketinggalan di sini. Iya, karena baru jadi juga kan payung hukumnya dan perdanya. Makanya kemarin salah satu yang saya prioritaskan perda, apalagi saya perempuan ya Mbak ya. Benar. Benar-benar kita perjuangkan. Karena kita perempuan masih banyak nih Kak. Iya. Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja masih ada. Iya, kesetaraan gender itu kan harus kita perjuangkan karena begitu banyak stigma-stigma yang membatasi ruang lingkup untuk pengaruh utamaan gender ini gitu. Oke. Masalah salary juga kadang dibeda-bedain antara cowok dan cewek. Betul. Ya kan benar. Iya benar. Jadi hal-hal yang penting harus diimplementasikan menurut Kakak ini apa nih yang paling utama nih untuk masalah ini? Ya itu tadi hak-haknya ya. Hak-hak iya gitu kan, hak-hak perempuan dan laki-laki. Jadi benar misalnya bahkan ya bukan hanya tentang perempuan kita bicara, misalnya kalau kayak perempuan kan kita ada cuti hamil dan melahirkan. Nah, laki-laki kan juga sebagai bapak tuh sebenarnya. Sebenarnya kan kita bisa juga memberikan cuti berapa lama, nggak cuman untuk perempuan sebenarnya. Jadi gender ini kan equal, setara dia antara perempuan dan laki-laki. Kemudian tadi Mbak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian juga mengenai jenjang karir gitu. Jangan karena perempuan kan biasa ya, kayak ketika mau memilih prosesi strategis gitu ya. Kalau tadinya mungkin masih tidak pengambilan keputusan atau posisi strategis itu tidak terlalu. Tapi begitu mungkin ngambil si level CEO, manajer, direktur dan lain sebagainya, pasti kan dilihat nih calonnya ada dua nih, laki-laki atau perempuan. Oh dia ibu, punya anak perempuan gitu kan. Kita sering kayak nanti dia keputusan emosional kah atau seperti apa. Nah, stigma baper soalnya. Nah, ya stigma itulah yang harusnya kita antisipasi dalam Ranperda ini gitu, Mbak. Oke, wanita juga bisa maju sih masalah karir ya, bukan laki-laki saja di sini. Iya, benar. Jadi kalau Kakak bilang tadi ada pilihan antara cowok dan cewek nih, calonnya yang akan maju yang paling kompeten harusnya. Benar nggak? Yang paling kompeten, bukan karena gendernya. Bukan karena gender. Iya, betul. Oke. Tapi untuk sejauh ini tentang Ranperda di Sumatera Utara tentang ini gimana nih Kak? Ya ini sejauh ini lagi digodok. Enggak, sudah tinggal naik tingkatan, tinggal dibentuk perda ya. Kemarin kan sudah paripurna pengambilan keputusan. Jadi ini ke depannya kemarin juga sudah disetujui oleh seluruh fraksi untuk pengesahan ini gitu. Jadi di sini tuh dimulai dengan 7 prasyarat PUG yang telah dipenuhi tetapi belum optimal ya. Saya bacakan sebentar Mbak. Boleh. Yang pertama itu mengenai dukungan politik yang responsif gender. Ya, apalagi di dunia politik kan sepertinya stigmanya dunia laki-laki. Bukan ruang yang aman dan nyaman untuk perempuan. Kita gitu lihat kan. di sini juga cewek cuma berapa ya. Iya benar. Kemudian kalau boleh sedikit cerita Mbak, kalau di Sumatera Utara saya udah cek ya dari jadi dari 100 ini itu ada 14 anggota perempuan, itu pun satu karena kemarin ada PAW. Dari 100 anggota dewan. Kemudian dari 12 dapil itu cuma 9 dapil yang ada perwakilan perempuan. Jadi 3 lagi daerah pemilihan itu nggak ada perempuannya. Jadi gimana bisa memperjuangkan aspirasi perempuan yang ada di daerah itu? Ya, benar-benar. Saya di dapil saya cuma saya perempuan. Ya kan ada 7, cuma saya perempuan gitu. Sementara kan jumlah penduduk perempuan juga banyak gitu ya Mbak ya. Nah, dan kalau kita lihat di DPR pun kalaupun ada perempuan, ya saya puji Tuhan alhamdulillah dipercayakan sebagai ketua Bapemperda. Perempuan satu-satunya waktu itu Mbak. Sekarang udah ada Ibu Melizar kan. Dan anak muda lagi, perempuan pertama di Bapemperda gitu kan. Jadi sudah mulai ada kemajuan tapi sayangnya di pimpinan nggak ada yang perempuan.
periode sebelumnya ada wakil ketua perempuan, sekarang nggak ada, belum ada. Ketua komisi juga nggak ada, wakil ketua aja yang ada perempuan gitu. Jadi jangan hanya di posisi yang tidak strategis gitu, tapi juga harus dipercayakan di posisi yang strategis gitu. Jadi yang belum optimal itu tadi yang dukungan politik yang terhadap politik gender ya. Kemudian kebijakan yang responsif gender, diyakini memiliki roh untuk mewujudkan keadilan gender. Kemudian kelembagaan PUG, sumber daya manusia dan anggaran, data terpilah, analisis gender dan masyarakat madani gitu. Jadi masyarakat madani. Iya, gitu Mbak. Yang itu harus yang dioptimalkan Harus di Sumatera Utara. dioptimalkan. Ya, melalui Perda PUG ini nanti. Ya, Perda PUG ini ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi bahasan kita pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana. Anda bisa saksikan untuk Duduk Bareng Parlemen via Facebook kita, untuk live Facebook kita di Kardopa 994 FM, atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Oke, balik lagi pendengar Kardopa di special talk show Duduk Bareng Parlemen, masih live dari gedung DPRD Sumatera Utara. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM, atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Masih bersama Kak Meril, masih ngebahas tentang pengaruh utama gender ya Kak ya. Oke, tapi sebenarnya kalau sejauh ini respon anggota DPRD lainnya dan anggota-anggota lainnya gimana ini Kak? Ini kan udah ditetapkan sebagai perda tadi ya. Iya. Jadi kalau boleh flashback cerita sedikit ya Mbak, bahwa sebelumnya ingat banget saya waktu itu lagi kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk menentukan Propemperda 2022 kalau nggak salah. Ya. Jadi itu ada salah satu fraksi, saya nggak usah disebut gitu ya, tidak setuju gitu tentang PUG ini gitu kan. Jadi waktu itu saya perempuan sendiri, jadi saya juga sebelumnya juga saya perempuan. bayangkan Kakak berjuang sendiri di sini. Iya, jadi saya bilang, oh ya udah kalau nggak mau perjuangin perempuan gitu, kayak ya maksudnya ini harus banget gitu. Sebelumnya saya memang nggak tahu saya waktu itu bakal jadi ketua, jadi saya kan sebelumnya anggota Bapemperda biasa gitu. Karena kenapa di antara semua ini saya mau ngambil Bapemperda waktu itu Mbak, karena menurut saya punya legacy yang jelas ya, maksudnya selain kalau Banggar iya, cuman kadang-kadang saya pusing ya Pak ngitung anggarannya. Maksudnya mengawasinya itu kayak kadang-kadang kita ngeri juga nih ya kalau Banggar kan ngurus angka gitu ya. Jadi saya salah sedikit salah semua. Iya, nanti kan pertanggungjawaban segala macam. Saya udah pernah juga di Banggar sebelumnya ya, tapi kayaknya hati saya lebih ke pembuatan perda, karena salah satu fungsi legislator itu kan legislasi, dan itu kan legacy yang saya berikan ke 15 juta rakyat Sumatera Utara gitu loh, berlaku. Jadi saya bilang saya mau perjuangin ini karena isu-isu yang saya perjuangkan adalah isu-isu yang marginal ya, seperti pengaruh utama gender dan disabilitas. Nanti tanggal 19 Mei akan pengambilan keputusan, salah satunya juga kita perjuangkan gitu. Jadi saya bilang Pak, agak alot juga waktu itu karena apa nanti aja tahun depan gini, tapi akhirnya puji Tuhan alhamdulillah waktu itu Pak Thomas Daci, ketua Bapemperda yang sebelumnya, menyetujui dan menyepakati. Dan ketika tahun lalu saya diberikan amanah ya, dipercayakan menjadi ketua Bapemperda, ini salah satu agenda yang saya kebut juga dengan Ranperda disabilitas gitu. Iya, karena kalau nggak kita yang perjuangin siapa lagi, kita nggak pernah tahu gitu Mbak. Jadi akhirnya puji Tuhan alhamdulillah sudah pengambilan keputusan kemarin dan ya ini sudah akan disahkan lah menjadi perda. Tinggal disahkan aja perdanya ini sebenarnya. Iya, yang nggak setuju terserah deh. Iya, setuju semua. Puji Tuhan alhamdulillah. Ya? Iya, kan sudah di pengambilan keputusan dan akan dijadikan perda. Oke. Nah, ini terkait tadi Kakak sempat singgung tidak ada perempuan sebagai ketua dewan atau apalah gitu ya kan. Jadi masalahnya apa? Apakah memang perempuan ini tidak bisa dipercaya untuk naik ke jenjang berikutnya sebagai ketua atau gimana gitu? Sebenarnya kalau Mbak Desi nanya saya juga nggak tahu ya, karena yang ambil keputusan kan dari pimpinan partai ya, dan juga kenapa perempuan jarang bisa naik ke atas? Kalau gitu? saya ditanya sih, kalau bisa semuanya perempuan. 4 wakil ketua sama ketuanya perempuan gitu ya, karena ya kita perjuangin lah, kan banyak juga perempuan yang punya kompetensi. Jadi menurut saya itu beberapa tantangan ya untuk perempuan itu adalah stigma-stigma sih sebenarnya Mbak. Belum masuk politik aja nanti kamu mau politik, itu kan dunia laki-laki gitu. Jujur
waktu itu ayah saya juga awalnya ketika saya mau terjun ke politik kan nggak setuju gitu karena mungkin dia tahu Ayah bagaimana udah tahu gimana politik politik nih. dan bagaimana positioning perempuan gitu kan, tanda kutip kadang selalu dianggap sebagai warga kelas 2 seperti itu kan. Jadi saya selalu sampaikan ya, perempuan itu harus berkompetensi untuk bisa berkompetisi. Benar. Jadi kompetensi itulah yang salah satu hal yang sangat penting untuk bisa perempuan bukan hanya berada di posisi yang hanya biasa aja ya, anggota aja, tapi ke posisi-posisi strategis yang bisa mengambil keputusan. Bayangkan kalau di setiap komisi atau salah satu komisi ada yang ketuanya perempuan, atau kalau kayak saya di Bapemperda, tentu saya memprioritaskan isu-isu yang pro perempuan. Iya, yang Bukan hanya dari segi kebijakan Mbak Desi, tapi segi anggaran juga. Kalau kita lihat di Indonesia aja salah satunya ya, di Kementerian P3A itu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sama kayak dinas yang di sini tuh kayak third layer kan, kayak kementerian layer 3 gitu loh. Kalau di sini juga anggarannya kalau nggak salah tuh cuman 2 miliar ya kalau nggak salah, saya pernah ngobrol sama Bu Kadis, itu kan sangat sedikit gitu. Sementara jumlah kita tuh kan sangat banyak dan penting Mbak, apalagi kayak perempuan tentang anak ya, tentang pengaruh utama gender tadi. Isu yang sekarang lagi berkembang kan stunting. Stunting. Iya, sementara visi misi dan target pemerintah ke depannya itu Indonesia Emas 2045. Berarti kan yang generasi sekarang itu 1000 hari sejak dalam kandungan, kita harus persiapkan sebaik mungkin supaya tercapailah cita-cita Indonesia Emas 2045 ini Mbak Desi. Oke. Memang yang lagi dibahas banget nih stunting sih. Iya. Kayaknya makin banyak ya. Makin banyak, tapi puji Tuhan alhamdulillah kemarin sempat dapat info ngobrol sama Pak Wali di Medan itu menurun drastis angka stunting gitu. Jadi itu harus kita sama-sama perhatikan. Ini sangat kelihatannya kayak nggak penting, nggak kelihatan, tapi ya itulah yang sangat penting saat ini menurut saya untuk bisa memperbaiki lah ya, membangun generasi yang optimal dan maksimal untuk Indonesia ke depannya. Oke, ini termasuk di DPRD Sumatera Utara ini tentang perempuan. Apakah ada kendala, Kak? Kenapa perempuan agak jarang di sini? Ya, saya nggak bisa secara general Bisa ya. dihitung Kalau di DPRD Sumut berapa orang sih cewek cuma? 14 sih kalau nggak salah 14 sekarang ya. ya? 13 atau 14 ya lupa. 14 deh kayaknya. Karena tambah 1 PAW-nya ada yang perempuan gitu. Kembali ke masing-masing ya. Kalau saya gini sih Mbak, kerja saya itu saya bekerja secara profesional. Walaupun ini kan sebenarnya tanda kutip anggota dewan itu bukan pekerjaan ya, lebih ke pengabdian lah ya. Kalau pekerjaan kan kita nganggap ini kerja gitu ya, maksudnya beda gitu ya. Tapi kalau saya mungkin karena background saya juga pengacara sebelumnya, saya kerja di NGO. Jadi saya mengerjakan apa yang ada di saya ini secara profesional. Bukan kayak mungkin ya datang duduk diam duit pulang gitu kan istilahnya anggota dewan ya. Jadi apa yang ada sama saya sebisa mungkin saya kelola dan kerjakan secara profesional maksimal. Sama seperti saya bekerja di kantor saya dulu di private sector gitu kan. Jadi saya lebih ke teknokratik kayaknya ya Mbak ya. Jadi lebih kita menjadi orang yang teknokrat walaupun ini bukan bukan kantor pemerintahan yang seperti ASN gitu ya, dinas, tapi menerapkan keprofesionalan saya itu ke dalam dunia public sector. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Oke. Ya saya sih nggak ngalamin. Kalau ada kendala nggak Kakak alami selama di sini, banyak laki-laki di sini gitu? Ya paling tetap aja ya masih ada catcalling lah, goda-godain ini itu gitu kan tetap aja. Apalagi masih muda nih ya kan? Ya gitu, cuman kayak saya sih jangan di embrace gitu, ketika di ini diam aja gitu. Kita kan harus punya wibawa dan dignity juga gitu. Tapi kalau in terms of kayak kesulitan sih nggak tahu ya, beda-beda. Kalau saya sih saya ngerasa karena saya pede ya, kembali lagi Mbak Desi, kalau kita punya kompetensi kita kayaknya nggak perlu kepercayaan diri itu penting sebenarnya. Nah dan juga saya orangnya sih nggak malu bertanya ya, saya suka belajar, saya tuh suka tanya orang, ketemu ngobrol. Jadi dan saya juga membuka diri saya untuk dikoreksi ya, kritik yang membangun, diinget-ingetin juga. Berarti terima kritikan lah ya. Ya tapi harus. kritik yang membangun ya. Ya harus gitu. Itu sangat penting kan untuk kita bisa mengembangkan diri kita dan potensi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Kalau selama di lapangan gimana Kak? Perempuan? Ya sama sih ya, pasti ya disepelekan ya. Terus tapi kan kembali ketika
kita lebih sibuk berkarya aja Mbak. Kan kadang karya dan kerja kita yang akan berbicara untuk diri kita gitu. Jadi saya ketika dibilang ini itu, atau dulu zaman kampanye suka disepelekan gitu, saya tipenya sih semakin digencet semakin gaspol Mbak. Oke. Jadi ya nggak masalah, karena siapa saya dan identitas diri saya itu bukan apa kata orang tentang saya, tapi apa kata Tuhan dan apa yang saya percaya tentang diri saya. Oke, terserah orang mau ngomong apa, yang penting kita maju terus gitu ya. Ya, maju kita terus. tunjukkan kinerja kita. Betul, Oke. bekerja dengan sepenuh hati sih Mbak, itu yang paling penting, karena menurut saya kalau saya nggak ada hati untuk Medan dan Sumatera Utara ini, udah lama saya berhenti sih sepertinya. Jangan berhenti Kak. Kayak memperjuangkan hak wanita di sini. Ya salah satunya, karena iya kalau bisa milih kan sebenarnya lingkup kita sebenarnya nggak terbatas, tapi terbatas mau bergerak ke sana kemari kan, ada norma, ada Ya, aturan, benar. terus ada KPK lagi kan. Kalau kadang-kadang kan kita nggak mau, kita nggak tahu nih terjebak sistem, karena Ya, kan sistem benar. kita juga yang kadang-kadang menjerumuskan Mbak. Bisa. Bisa kejebak di situ kita. Iya, jadi benar-benar harus hati-hati dan mawas diri. Apalagi kita sebagai perempuan nih harus hati-hati. Iya. Jangan sampai kejebak Kak. Jangan hanya sampai dijebloskan gitu loh, dikorbankan gitu kan. Nah, Ada itu. aja gitu Mbak. Bisa jadi Jauh-jauh seperti lah itu. gitu, Jangan. supaya tetap dalam lindungan Tuhan. Tapi sebenarnya ini, apa yang melatar belakangin sehingga pengaruh utama gender ini diterapkan di Sumatera Utara Ya dalam karena, bentuk perda? karena Apakah emang harus kita? ya menurut saya harus ya, karena ini udah lama banget di daerah. Karena gini Mbak, budaya, agama, ini kan stigma-stigma ini kan sangat mengkotak-kotakkan dan mempersempit ruang gender ya. Kayak agama kalau tanda kutip yang tentang perempuan ya, kayak ya kalau kayak kita ya, kalau misalnya di agama saya sih ya paling nggak terlalu yang seperti apa gitu kan. Tapi kalau masalah budaya gitu kan, kayak budaya Batak lagi Benar, kan, patriarki gitu kan, kayak mengenai ini gitu, terus kayak mengenai perempuan hanya boleh di rumah aja dan lain sebagainya. Padahal sebagai ibu rumah tangga saya gitu. koreksi ya Mbak kalau saya salah ya, saya sampai pelajari kalau misalnya di Islam itu kan padahal sebenarnya istri Nabi Muhammad ya, kalau tahu kan Aisyah sama Aisyah, Siti Khadijah. Aisyah kalau nggak salah panglima perang ya, atau iya dia terus dia kalau memperjuangkan memperjuangkan itu, sama kayak Siti Khadijah itu pengusaha sukses benar. dan berhasil. Berhasil. Iya kan? Jadi saya merasa bahwa sebenarnya bagaimana kita berperan aja. Saya membayangkan waktu itu mungkin Nabi Muhammad dia pasti kan berdakwah keliling-keliling kemana-mana. Istilahnya saya mikir kalau ditarik ke sini anggarannya dari mana, biayanya dari mana istilahnya kan. Tapi kan ternyata kalau kita tarik ke sini gitu ya, ada keluarga yang mensupport, yaitu Ada istri yang mensupport istrinya di belakang. gitu kan. Kayak kalau kita lihat ke sekarang gitu, bahwa bagaimana kita mungkin bisa memposisikan diri kita aja, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan kayak saya bersyukur Mbak, karena saya anak perempuan ya, boru ya di rumah. Orang tua itu tidak pernah membedakan treatment saya dengan laki-laki, dengan adik saya. Dan kalau saya mau sekolah, saya mau kesini kemari, itu tidak pernah kayak jangan, kamu kan perempuan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Maksudnya normanya tetap ya, kalau perempuan kan ya ngomongnya harus bagus, Ya, kayak agak sopan, pakaiannya harus santun, itu terlepas dari itulah ya Mbak ya. Tapi tidak ada, karena saya perempuan atau laki-laki, dan kayak saya anggota dewan, saya sebenarnya lebih suka dipanggil anggota dewan aja, bukan anggota dewan perempuan. Jadi karena saya profesional, jadi bukan woman legislator, tapi a legislator aja. Ya kan, maksudnya I'm just being professional gitu. Kayak kalau misalnya arsitek gitu, ini arsitek perempuan gitu, jadiin kesannya kayak justru ada plus minus penambahan gender, tapi jadi arsitek aja gitu. Jadi lebih kayak ya I'm a professional architect gitu. Saya adalah seorang anggota dewan yang ya, karena saya mewakili 21.601 suara, justru tanda kutip saya nggak ada gender nih Mbak. Dua-duanya kita yang akan kita bantu dan bela gitu. Oke. Kakak dapil mana kemarin? Dapil Kota Medan. Kota Medan. Ada rencana Dan Sumut 2 baik lagi nih 2024. Ya doanya mohon kalau diizinkan, puji Tuhan alhamdulillah. Kalau enggak juga ya kita di mana aja, tapi tetap Medan kan tetap kita perjuangkan juga gitu. Tergantung garis tangan juga nih kan Mbak. Tergantung garis tangan. Garis dan tangan. juga kinerja kita sih, pasti orang di lapangan itu bisa menilai, juga bisa menilai. Jadi sebenarnya juga kalaupun
mau diizinkan untuk naik atau turun, itu sebenarnya yang mau saya sampaikan agar pesan bahwa perempuan, anak muda tanpa embel-embel uang itu bisa punya kesempatan untuk mewakili masyarakat Sumatera Utara. Anak muda itu punya kesempatan gitu. Jadi kalau saya bisa, ini akan membuka ruang yang seluas-luasnya dan mematahkan semua stigma tentang politik, terutama money politik itu, bahwa kalau Meryl bisa, Mbak Desi juga pasti bisa, ya nggak? Yang lain juga pasti bisa. Bukan hanya karena uangnya, bukan hanya karena politik yang money politik itu tadi, Mbak. Atau mungkin kenapa wanita jarang maju ke dunia politik? Karena ada anggapan politik itu kejam. Iya, karena belum ada. Udah mundur duluan nih, takut nih mau maju. Stigma, tahu nggak kenapa? Kadang saya berpikir gini loh, Mbak. Saya berpikir bahwa kok malah saya mikir gini ya. Ini guyon lah ya. Karena laki-laki tahu kita akan sekuat itu, dibuat stigma seperti itu. Oke. Iya nggak sih? We can become so powerful. Sebenarnya mereka udah takut duluan nih gara-gara perempuan. Jadi udahlah, jangan di situ, bahaya. Ini dunia laki-laki. Karena kita tuh powerful loh, Mbak. Bayangin kayak seorang ibu gitu ya, bisa ngurus semuanya, ngatur semuanya, itu gimana? Multitasking gitu. ya. Belum lagi kita tiap bulan ada menstruasi gitu ya, misalnya kan keram, sakit perut itu sakitnya minta ampun, tapi tetap bisa melakukan tanggung jawabnya. Iya kan? Oke lah, perempuan baper dan emotional and everything, tapi bisa di-endure gitu dalam hati gitu loh. Saya kalau bapak ya nggak ada di rumah nih, atau lagi sakit lah amit-amit ya, atau gimana, ada ibu tuh masih lebih tenang, masih terkontrol rumah. Tapi kalau ibu itu udah nggak ada di rumah, pasti semua depan gimana kacau balau. Dan maksudnya kita tuh sangat kuat loh, Mbak. Hati kita sangat kuat gitu, pikiran kita fokus, semangat dan daya juangnya itu sangat tinggi gitu loh. Jadi ya malah saya mikir, apa kadang-kadang sebenarnya laki-laki ini takut kali ya kalau perempuan ini bisa sekuat itu. Atau jadi ini maaf nih, laki-laki yang ada di sini nih ya kan, laki-laki belum tentu bisa jadi ibu bisa jadi iya. Bisa jadi ibu sekaligus ayah gitu. Iya, saya luar biasa. Saya cerita sedikit, Mbak. Kalau setiap kali saya turun ya, ini kan sebelum sebelum ini juga resmi jadi Perda kan, kita juga sering ketemu warga minta masukan gitu ya. Saya bingung nih, kadang-kadang yang datang itu, kebanyakan yang datang ke acara saya tuh ibu-ibu kan. Mungkin bapaknya tuh kerja ya. Tapi ibu ini juga bawa anak, abis itu dia nanya semua itu tentang keluarganya, gak ada untuk diri dia sendiri. Dia bilang, "Bu, anak saya mau sekolah, gimana cara dapat KIP ya? Gimana dapat program Indonesia Pintar?" Itulah ibu mikirin semua. Iya. Terus suami saya kehilangan pekerjaan. Di mana dia sekarang? Lagi tidur di rumah gitu kan. Dia harusnya narik becak di sini, ngambil sampah di sini, tapi nggak bisa lagi gitu. Jadi, "Bu, tolonglah gimana caranya supaya dapat kerja lagi?" Dia dipecat sama ini, ngomonglah Bu sama ini gitu loh. Nggak pernah buat diri dia sendiri, Bu. Nggak pernah sama sekali gitu. Itu Jadi memang seorang ibu makanya, jadi dari sini, "Bu, sebentar ya." Oke, saya udah tahu tuh biasanya kalau misalnya saya bukan isya sih, sebelum maghrib tuh apa, Mbak? Sebelum yang jam maghrib, 4 sholat itu jam 3 azar ya. Itu biasanya azar sebelum maghrib. Jadi saya bikin acara supaya nggak motong itu. Udah mau maghrib itu udah gelisah semua, karena kan mau mandiin anak, ya kan, mau ngurusin nyuci baju lagi, beresin rumah, siapin makan suami. Belum lagi biasanya laporannya, "Bu, setiap jam 7 malam kok air kami mati." Ya, makanya datang dia ke situ karena ada PDAM, nanya lagi. Jadi nggak pernah tentang dirinya sendiri. Always selfless gitu. Tapi dia tetap bisa bertahan dan bisa menjadi, ya memang laki-laki menurut saya tulang punggung keluarga, tapi tiangnya itu menurut saya adalah seorang ibu. Bahkan doa ibu ini kan luar biasa sekali gitu loh. Ada pepatah di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita tangguh di belakang. Tangguh dan kuat, ya benar, perempuan yang tangguh gitu. Oke. Nanti kita lanjut lagi bahasan kita mendengarkan depan nih, yang cowok-cowok maaf lah ya. Kita ngomongin tentang persetaraan gender. Nanti kita kembali lagi, tetap aja stay tune di Radio Kardopa 99,4 FM, berani tampil beda. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial talk show Duduk Bareng Parlemen untuk sore hari ini, masih bersama Kak Meryl juga ya. Masih di bahasan kita tentang PUG tadi ya. Yes. Oke, ini kan kalau udah jadi perda bakal disahkan, ini kan mengikat berarti. Yes, benar. Nah, tantangan ke depannya gimana nih Kak? Ini kan berat nih kayaknya.
Apalagi kita harus meyakinkan para Ya. Ya, stakeholder yang paling pertama itu salah satunya ada mungkin 3 ya, bahkan nanti mungkin bisa bertambah. Yang pertama tantangannya adalah komitmen OPD dalam penerapan PUG ini gini. Tentunya kan ini mengikat dan bisa diimplementasikan dalam rencana kerja OPD terkait gitu ya Mbak. Kayak di sini tadi saya sampaikan RPJPD, RPJMD, kemudian RKPD, Renstranya ini dimasukkan dalam kebijakan pemerintah. Ya, poin-poin tersebut di atas tadi ini mengenai haknya, mengenai penganggaran, mengenai kebijakan. Yang kedua tentu stigma-stigma yang ada mengenai budaya. Karena kan kita di Sumatera Utara kita masih kuat nih. Ya, patriarki, kemudian apalagi kayak saya orang Batak ya gitu kan, perempuan dan laki-laki ya. Kalau saya sih puji Tuhannya di keluarga itu enggak segitunya banget. Tapi kalau di daerah kan masih sangat kental ya dan sangat kuat. Dan yang ketiga mungkin stigma agama tentang perempuan dan laki-laki ini. Nah, tantangannya ini ya bagaimana kita bisa personal approach dengan approach yang bisa diterima oleh masing-masing OPD tadi, stigma dan budaya ini. Jadi mungkin itu yang salah satu tantangannya, dan bagaimana kita bisa mensosialisasikan dan bisa menerapkannya ini ke kehidupan kita sehari-hari ya dengan kayak secara luas gitu Mbak. Ya, tapi kan ya itu tadi yang penting itu ada, kita harus mengoptimalisasi kesetaraan gender tadi ini gitu loh. Yang tadi saya sampaikan, jadi gender ini bukan cuma tentang laki-laki dan perempuan, tapi tentang masyarakat desa kota, tentang difabel, tentang anak gitu loh. Dan melibatkan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam hak dan kewajiban gitu, dalam kebijakan dan penganggaran. Ini tantangan kita Mbak untuk kedepannya menurut saya. Agak berat ya seperti. Iya, makanya butuh proses, tapi setidaknya payung hukumnya kan kita sudah ada. Ada sih, kita sudah punya pedomannya ya. Dan di atas segala hukum kan sebenarnya hukum positif inilah adalah Perda ini yang berlaku sebagai payung hukum di Sumatera Utara. Yang agak berat sih tantangan mungkin di adat kebudayaan kita. Iya, karena itu masih yang kuat nih. Betul, makanya kita harus tokoh-tokoh adatnya kita harus ngobrol bareng gitu ya, melakukan pendekatan. Ngobrol. Nah, sebelumnya memang kita sudah juga melakukan sih Mbak kan dalam FGD ada yang terkait gitu kan, dalam menuntun dalam tentunya menyusun naskah akademis gitu, bahwa kan turunan dari undang-undang yang kita tarik ke bawah gitu kan. Jadi prosesnya ini sebenarnya ya sudah berjalan, tapi mudah-mudahan dapat diimplementasikan lah di Sumatera Utara Perda ini. Amin, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Ini juga kan terkait sosialisasi, ini penting sih sebenarnya. Betul. Harus bisa mensosialisasikan tentang PUG ini sendiri ya. Oke, tapi sedikit tadi sudah dibanding ke Jawa Tengah, di Jawa Tengah sendiri gimana kalau menurut kamu? Di sana udah mereka kan nomor 1 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya tentang ini ya. Tentang PUG ini ya, penerapannya luar biasa sekali, kayak jumlah yang bekerja di OPD, posisi-posisi strategis di OPD terkait itu sudah ya lumayan setara lah gendernya, jauh sekali lah dibandingkan dengan mungkin kita bisa mencontoh mereka juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama tadi. Betul Mbak Desi, dilibatkan. Ini waktu kita sudah hampir jam 3. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Mungkin ada yang pengen kakak sampaikan buat pendengar Kardopa terkait PUG ini dulu deh. Iya, jadi kalau terkait PUG, puji Tuhan, alhamdulillah, terima kasih atas dukungan masyarakat Sumatera Utara juga, para OPD terkait, Pemprov juga, ini usulan Pemprov juga Mbak, dan rekan-rekan Mbak Pemperda yang saya banggakan dan yang saya hormati. Akhirnya rampung sudah perjuangan kita untuk mengesahkan Ranperda tentang pengaruh utamakan gender ini menjadi Perda. Harapannya semoga ini bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya dan kemaslahatan masyarakat di Sumatera Utara. Terutama untuk wanita kan? Iya, untuk perempuan dan kaum difabel, kaum termarginalkan. Ini adalah hasil perjuangan kita. Lega saya Mbak, akhirnya ada legacy saya gitu ke Sumatera Utara aja. Kalau ditanya nanti udah jadi di surga, mungkin udah jadi anggota dewan, ngapain aja. Setidaknya gitu ya? Salah satunya ini sudah kita selesaikan. Betul, kesetaraan gender antara pria dan wanita. Tapi bukan ngomongin tentang pria dan wanita aja, tapi termasuk dengan anak-anak tadi, difabel juga. Ini juga kakak kan akan membuat perda tentang disabilitas. Iya, jadi kita perjuangkan hak-hak wong cilik lah Mbak. Menambah amal ibadah juga di bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan. Nah, ngomong-ngomong bulan Ramadan, nih mumpung kita lagi ngobrol di sini, mungkin kakak bisa sampaikan pesan Ramadan terkait juga kita
kita mau menyambut Lebaran Idul Ya, Fitri nantinya. ya. Silakan Kak Meryl. Ya, tentunya saya Meryl Roli Saragi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan, sekaligus juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudari-saudariku yang merayakannya dan menjalankannya. Semoga puasanya berkah dan juga selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua kembali ke fitrahnya menyambut kemenangan di tahun ini. Amin. Amin. Terima kasih Kak Meryl Terima kasih Mbak waktunya. Desi dan Kardova atas undangannya. Saya atas nama wanita setuju banget dengan PUG ini. Ya, semangat. Supaya kita bisa semangat ya Kak ya. Oke, Kak Meryl juga semoga Ya. tetap semangat untuk Amin, memperjuangkan terima kasih, hak-hak Mbak wanita Desi. tentunya. Kita harus pamit dulu pendengar Kardova. Demikian untuk sesi duduk bareng parlemen untuk kali ini. Mungkin ini kita penutup sebelum Lebaran ya. Ya, Nanti Lebaran Lebaran akan kita lanjutkan lagi. Saya juga Desi mengucapkan selamat menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita bisa kembali ke fitrah dan fitri juga kembali suci lagi tentunya ya. Kita pamit dulu. Demikian duduk bareng parlemen langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan live Facebook atau juga live streaming kita. Selamat sore, kita kembali studio dan sampai jumpa.